Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para penonton yang saya hormati, alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan berupa kesehatan, khususnya kenikmatan berupa iman dan Islam serta keyakinan ketauhidan kita kepadanya, sehingga kita sampai detik ini insya Allah masih eksis di dalam menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan masih mampu untuk meninggalkan apa yang telah menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang saya hormati, kalau kita mengingat dan membahas tentang mencintai dunia secara membabi buta, tentunya cinta yang seperti itu adalah cinta yang sangat tercela, cinta yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta yang membabi buta itu artinya cinta yang sampai melupakan kepada hak-hak ataupun melupakan yang lainnya. Jadi intinya cinta dunia secara membabi buta itu semata-mata yang ada di dalam pikiran dan hatinya, semata-mata cinta dunia tanpa memperdulikan apa yang akan terjadi di kehidupan atau apa yang akan terjadi dan yang akan diterima di dalam kehidupan setelah hidup di dunia ini. Maka cinta dunia secara membabi buta ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan isyarat atau memberikan ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang cinta secara membabi buta, terutama cinta dunia secara membabi buta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan, memberikan ciri-ciri tentang seseorang atau manusia yang mencintai dunia secara membabi buta. Dan itu adalah cinta yang sangat Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat membenci kepada manusia, apalagi umatnya Rasulullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang cinta dunia secara membabi buta. Ada 5 sifat atau karakter atau tanda-tanda orang yang cinta dunia secara membabi buta. Yang pertama adalah seseorang yang cinta dunia
dan melupakan akhiratnya. Orang yang melupakan akhirat, melupakan apa yang akan diterima dan apa yang akan terjadi di akhiratnya nanti, melupakan itu, dan dia hanya semata-mata cinta dunia. Cinta dunia. Apa itu dunia? Adalah apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita saksikan di sekeliling kita, atau apa yang ada di dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga kita, istri kita, anak kita, diri kita sendiri, dan apa yang kita lihat di sekitar kita, ladang, sawah, gunung, dan apa yang kita lihat di sekitar kita, itulah dunia. Maka orang yang hanya melihat dunia tanpa melihat, tanpa mengingat akhiratnya, seakan-akan dia melupakan sama sekali, seakan-akan dia tidak tahu bahwa di dalam kehidupan, di dalam dunia ini ada kehidupan lain, ada alam lain, yaitu alam akhirat. Dia hanya cinta dunia, sehingga dia sampai melupakan akhirat. Dia hanya mencintai alam dunia. Alam dunia, apa yang dia miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, apa yang kita punyai. Sampai-sampai kita lupa bahwa di dalam dunia ini masih ada tempat atau alam yang kita tempati, dan itu tidak ada batasnya, abadan abada. Orang yang lupa akhirat hanya semata-mata cinta kepada dunia ini, kepada anak istri, kepada kekayaan, kepada harta benda, kepada kenikmatan, kebahagiaan dunia ini, dan melupakan kenikmatan, kebahagiaan akhirat. Maka cinta dunia yang seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati, menandai bahwa orang tersebut adalah orang yang cinta dunia secara membabi buta. Kemudian yang kedua, seseorang yang mencintai kehidupan akhirat sehingga dia melupakan kematian. Orang yang hanya mencintai kehidupan di dunia ini, kalau yang pertama tadi cinta dunia, artinya cinta apa-apa yang ada di dunia ini, cinta kepada dirinya sendiri, cinta kepada anak istrinya, cinta kepada apa yang dimiliki, sehingga dia melupakan akhirat, hanya mencintai alam dunia, melupakan akhirat. Akan tetapi yang kedua ini mencintai kehidupan, mencintai kehidupan di dunia ini dan melupakan adanya kematian. Banyak sekali di antara kita yang menginginkan hidup di dunia ini 1000 tahun lamanya, dengan banyak berbagai macam cara agar supaya tetap sehat, tidak pernah sakit, takut mati. Orang yang takut mati, itulah berarti orang yang mencintai kehidupan di dunia ini secara membabi buta.
hidup di dunia ini bukanlah hidup yang selamanya. Hidup di dunia ini ada batasnya. Jadi orang yang di dalam pikirannya, di dalam keinginannya, di dalam cita-citanya, kepingin hidup selama-lamanya di dunia ini, itu adalah pikiran yang tidak benar. Karena hidup di dunia ini ada batasnya. Hidup di dunia ini Allah berikan kontrak umur. Ketika kontrak Allah berikan umur itu sudah habis, maka hidup di dunia ini sudah habis juga, dan kita akan mengalami kematian. Jadi orang yang hanya menginginkan kehidupan di dunia ini, menginginkan selama-lamanya dengan banyak berbagai macam, agar supaya tetap sehat, agar supaya tetap hidup, sampai melupakan kematian, maka cinta kehidupan di dunia ini, orang yang menyintai kehidupan di dunia ini, menginginkan hidup di dunia ini 1000 tahun lamanya, 2000 tahun lamanya, sehingga dia melupakan kematian, melupakan akan mati, maka orang tersebut adalah orang yang mencintai kehidupan di dunia ini secara membabi buta. Dan hal itu juga sangat tercela, dan Allah maupun Rasul-Nya tidak menyukai hamba-hamba yang seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang mencintai gedung-gedung rumah mewah dan melupakan kuburan. Nah, orang yang disipati atau tanda-tanda seseorang yang cinta dunia, cinta secara membabi buta. Cinta secara membabi buta adalah mencintai, menyukai, menginginkan, cinta kepada rumah-rumah mewah, gedung-gedung bertingkat, kemewahan tempat tinggalnya, dan melupakan kuburannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyipati orang yang cinta secara membabi buta. Yang ketiga adalah apabila mencintai rumah mewah, gedung bertingkat, dan melupakan kuburannya, adalah termasuk orang-orang yang tercerah, karena dia mencintai rumah mewah, mencintai hidup di dunia ini dengan bertempat tinggal di rumah-rumah mewah, di gedung-gedung bertingkat, dan dia cinta kepada kemewahan, rumah mewah, apartemen mewah, perumahan mewah, dan dia melupakan bakal bertempat tinggal di kuburan, maka orang tersebut adalah termasuk orang yang cinta secara membabi buta. Kemudian yang keempat adalah tanda-tanda orang yang cinta secara membabi buta adalah seseorang yang mencintai harta benda dan melupakan pertanggungjawabannya. Kita boleh mempunyai harta benda, kekayaan, akan tetapi kita juga ingat bahwa harta benda yang kita miliki itu ada hak, ada kewajiban untuk kita, ada pertanggungjawaban terhadap harta benda yang kita miliki itu, terutama adalah zakatnya. Seandainya orang yang memiliki, mencintai dengan apa yang dimiliki dari harta bendanya, maka
jangan lupa bahwa harta benda yang kita miliki, yang dimiliki tersebut ada pertanggungjawabannya. Terutama adalah zakat dari apa yang kita miliki. Harta benda ada zakatnya. Sawah hasil panen, emas, perak ada zakatnya. Kita memiliki harta benda berupa hewan piaraan yang kita pelihara dengan cukup nisab, juga ada zakatnya. Jadi harta benda yang kita miliki di dunia ini, semua itu kita harus mempertanggungjawabkan dari harta benda yang kita miliki. Bukan hanya zakat, akan tetapi ketika kita memiliki harta benda di dunia ini, maka pertanggungjawabnya adalah kita juga memperhatikan, memperdulikan orang-orang yang membutuhkan dari apa yang kita miliki berupa harta benda, kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian yang kelima adalah tanda-tanda orang yang cinta cara membabi buta adalah orang yang mencintai makhluk dan melupakan kholiknya. Mencintai apa yang diciptakan Allah dan melupakan siapa yang menciptakannya. Kebanyakan orang di antara kita, bahkan kita sendiri, dari apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini banyak sekali, dan itu merupakan nikmat yang kita semua tidak bisa apabila menghitung dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari yang ada di dalam diri kita sendiri, tangan kita, kaki kita, apa yang ada di dalam diri kita, atau apa yang ada di sekitar kita berupa ciptaan-ciptaannya. Semua apa yang kita lihat di sekitar kita di dunia ini, itu adalah merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang hanya mencintai dari semua ciptaan Allah dan melupakan yang menciptakan, hanya mengingat apa yang diciptakan dan melupakan siapa yang menciptakan, maka orang tersebut adalah orang yang disifati oleh Rasulullah SAW adalah orang yang cinta secara membabi buta. Para pemirsa yang saya hormati, bisa saya simpulkan dari kelima sifat yang ditandai oleh Rasulullah SAW, yaitu orang yang cinta cara membabi buta. Yang pertama, kita boleh mencintai dunia ini karena kita masih hidup di dunia. Akan tetapi kita hendaknya ingat bahwa setelah hidup di dunia ini ada kehidupan yang selanjutnya, dan itu selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Kita boleh cinta dunia, tapi jangan sampai kita melupakan akhirat. Kemudian yang kedua, kita boleh mencintai kehidupan ini. Kita boleh berusaha untuk hidup sampai 100 tahun, 1000 tahun lamanya. Akan tetapi kita janganlah sampai melupakan bahwa diri kita, semua manusia, semua makhluk Allah yang bernyawa akan mengalami kematian. Kita boleh mencintai, menginginkan hidup selama-lamanya di dunia ini, akan tetapi kita juga ingat bahwa kita akan mengalami kematian. Kemudian yang ketiga, kita boleh membangun rumah mewah, rumah bertingkat, akan tetapi kita jangan melupakan bahwa kita akan bertempat tinggal, menempati alam kubur kita masing-masing setelah kita hidup di dunia ini, setelah nyawa kita
kontrak kehidupan kita dicabut, diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menempati rumah kita setelah rumah di dunia ini, yaitu alam kubur. Boleh kita mencintai rumah mewah, membangun rumah mewah, tetapi kita jangan melupakan alam kubur, tempat tinggal kita setelah bertempat tinggal di dunia ini. Kemudian yang keempat, kita boleh mencintai, mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab di dalam apa yang kita miliki berupa harta benda, yaitu zakat. Kita tetap memperdulikan orang miskin, memperdulikan orang fakir, anak yatim. Kita tetap berkewajiban karena itu hak dari apa yang kita miliki berupa harta benda. Boleh kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya, akan tetapi kita ingat, kita dari semua apa yang kita miliki itu punya tanggung jawab, punya pertanggungjawabannya, yaitu tetap peduli memperhatikan orang-orang yang memang membutuhkan dari apa yang kita miliki berupa zakat, berupa menyantuni, memperdulikan kehidupan orang-orang miskin, janda, fakir, anak-anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan harta benda yang kita miliki tersebut. Kemudian yang kelima, hendaknya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan semua ini. Allah lah yang menciptakan apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati di dunia ini. Semuanya itu adalah ciptaan Allah yang menciptakan. Dan segala nikmat, pemberian berupa kebahagiaan, kesenangan yang kita rasakan, itu juga adalah ciptaan Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan. Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dalam hati, kita tetap beribadah, melakukan taat, berbakti, berbuat baik kepada siapapun. Itu adalah tanda-tanda orang yang ingat kepada Sang Pencipta, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita manusia yang cinta secara membabi buta, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah dunia, fitnahan kehidupan di dunia ini, sehingga kita ketika hidup di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan yang kita rasakan di dalam hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.